Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan membahas chapter 2 dan sebagian dari chapter 3 dari light novel volume 12. Untuk video kali ini digabung dengan part 2 yang sebelumnya dihapus karena adanya kesalahan di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini lebih disempurnakan lagi dan ditambah sedikit dengan cerita di chapter 3. Tantangan apa saja yang dihadapi kelompok Sora di Menara Raja Iblis, dan fakta mengejutkan apa yang ditemukan oleh Sora untuk menghadapi Raja Iblis. Oke, daripada lama-lama, berikut pembahasan light novel No Game No Life volume 12 part 2 dan 3. Raja Iblis memerintah benua Galarum yang merupakan benua terkecil di dunia. Benua ini sebelumnya dikuasai oleh ras demonia yang tampaknya belum pernah ditempati oleh ras lain dan memiliki tempat yang disebut Menara Raja Iblis. Dan saat ini 7 orang pemberani telah tiba di benua Galarum dengan niat untuk melawan Raja Iblis. Mereka semua telah tiba di benua ini menggunakan sihir teleportasi milik Jibril. Pada saat itu, tiba-tiba Sora dan Shiro berada di tengah cuaca yang sangat dingin. Mereka hanya mengenakan pakaian biasa dan disambut oleh badai salju yang sangat dingin. Seketika itu, Emerald muncul sambil memberikan penjelasan tentang lokasi mereka saat ini. Saat ini mereka berada di benua Galarum yang terletak paling dekat dengan kutub selatan. Dan bahkan suhu rata-rata mencapai minus 31 derajat Celcius. Mendengar hal itu, Sora dan Shiro menyalahkan Emir Ends karena tidak memberitahu mereka sebelumnya. Namun Sora dan Shiro tidak dapat berkata-kata dan hanya bisa mencoba untuk menghangatkan satu sama lain. Untungnya beberapa saat setelahnya Jibril muncul dan meminta maaf atas keterlambatannya. Kemudian dia mengaktifkan sihir untuk menghangatkan mereka semua. Sementara itu, Izuna yang sangat membenci dingin sedang berlindung di dalam lubang yang ia gali sendiri. Kemudian Tilvik menjelaskan bahwa mereka akan memainkan sebuah permainan yang dikenal sebagai Menara Raja Iblis. Dalam permainan kali ini, 5 pemain harus menghadapi berbagai tantangan. Mereka harus mengalahkan musuh yang ada di dalam menara dan mencapai puncaknya untuk menghadapi Raja Iblis di lantai terakhir. Namun permainan ini memiliki tingkat kesulitan yang amat tinggi karena mereka harus melawan efek dari wilayah keputusasaan yang dapat menghancurkan harapan. Untuk menghadapi permainan seperti ini, tentu saja mereka membutuhkan orang yang kuat. Namun Tilvik merasa heran mengapa dia yang dipilih. Seharusnya Vigdrafnir lah yang pantas untuk ikut bersama Sora. Mendengar hal itu, Sora menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada intuisi dia sebagai gamer dan kemampuan strategi yang ia miliki. Sehingga Tilvik tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Dan saat ini situasi di sekitar mereka masih sangat gelap dan tertutup oleh badai salju yang lebat. Jadi mereka tidak dapat melihat apapun di sekitar mereka. Meskipun begitu, mereka harus segera pergi ke ibu kota Raja Iblis. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa jahat dari Raja Iblis yang menyambut kedatangan Sora di benua Galarum. Raja Iblis saat itu meminta pada kelompok Sora untuk segera berkumpul. Dan benar saja, tak berapa lama setelahnya muncul sebuah karavan yang sangat besar. Karavan tersebut ditarik oleh sepasang centaur. Dari balik pintu karavan tersebut muncul makhluk skeleton yang berpakaian seperti sosok bangsawan. Dan ternyata skeleton tersebut bernama Genau yang merupakan pemimpin dari klannya. Pada saat itu Genau menyambut kedatangan kelompok Sora dengan hormat dan meminta mereka untuk segera masuk ke dalam karavan untuk segera menuju ibu kota Galarum. Dan ketika di dalam karavan, Step merasa takut dengan keberadaan Genau. Menurutnya sosok Genau sangatlah menyeramkan. Namun Sora yang berada di dekat Step tidak merasa takut. Sebaliknya dia mempertanyakan bagaimana skeleton bisa berbicara padahal tidak memiliki pita suara. Melihat respon dari Step dan Sora, Raja Iblis pun mengatakan
Sudah sepantasnya ras demonia memiliki wujud yang menyeramkan, karena dengan begitu bisa membuat musuh mereka ketakutan. Raja Iblis juga meminta Genau untuk segera mencari hotel. Menurutnya, kelompok Sora perlu beristirahat sebelum menantangnya dalam permainan. Namun Genau memberitahu Raja Iblis bahwa untuk saat ini tidak ada hotel yang buka. Lagi pula sudah tengah malam dan tidak ada hotel yang buka 24 jam. Dan pada akhirnya karavan mulai memasuki pusat kota dan badai salju mulai mereda. Mereka semua telah tiba di pusat ibu kota yang terlihat menakjubkan untuk mereka lihat. Meskipun bangunan terlihat terbuat dari batu, banyak gedung-gedung tinggi di pusat ibu kota. Pada saat itu Sora dan Ichiro takjub oleh peradaban yang luar biasa ini. Mereka bertanya-tanya mengapa ras yang bertujuan menghancurkan dunia justru bisa membangun masyarakat yang sangat beradab. Saat itu Silaha pun menjawab bahwa untuk mencapai kehancuran dunia, tentu saja mereka memerlukan kekuatan nasional yang kuat. Raja Iblis juga menciptakan beragam makhluk dengan karakteristik yang berbeda, dan setiap orang memiliki tanggung jawab di masing-masing bidangnya. Dan singkat cerita, 1 jam telah berlalu dan karavan telah tiba di depan menara Raja Iblis. Akhirnya semua orang turun dari karavan. Pada saat itu semua orang dapat melihat sebuah menara yang sangat tinggi dan menyeramkan. Bahkan Sora merasa dia tidak pernah melihat bangunan seperti itu selama ini. Kemudian Raja Iblis meminta pada Silaha untuk segera memulai permainan sebelum kelompok Sora merasa ketakutan. Genau sebagai bawahan Silaha bertanggung jawab atas pengoperasian menara selama permainan berlangsung, sehingga dia meminta para pemain segera berkumpul untuk melakukan sumpah perjanjian. Pada saat itu Genau mulai mengangkat tangannya. Genau mengkonfirmasi aturan dalam permainan. Penantang akan membentuk party hingga 7 orang untuk menaklukkan menara. Namun hanya 5 orang yang dibolehkan untuk bertarung. Sementara itu 2 orang siaga di dalam ruang tas penyimpanan. Para penantang hanya bisa menggunakan harapan sebagai senjata untuk mengalahkan setiap musuh dan mencapai puncak menara Raja Iblis. Dan penantang dianggap menang jika berhasil menembus inti Raja Iblis dan akan mendapatkan apapun yang dimiliki oleh Raja Iblis. Namun sebaliknya, jika harapan yang dimiliki habis, mereka akan dianggap kalah. Setelah menjelaskan aturan permainan, Genau meminta ke semua orang untuk melakukan sumpah perjanjian. Namun sebelum melakukan sumpah perjanjian, Sora merasa perlu untuk menanyakan beberapa hal aturan dalam permainan yang masih belum dia pahami. Kemudian Sora memberikan setidaknya 3 pertanyaan pada Genau. Untuk pertanyaan pertama, mengenai apakah mereka akan diserang ketika di awal permainan. Kedua, apa arti sebenarnya dari senjata harapan. Dan pertanyaan ketiga, apakah menara benar-benar beroperasi selama 24 jam penuh. Mendengar pertanyaan tersebut, Genau mulai menjawab dengan tenang. Pertama, penantang tidak akan diserang di awal permainan. Hal ini dikarenakan mereka akan terlebih dahulu memasuki ruang persiapan atau safe zone. Di ruangan tersebut, para penantang akan diberi masing-masing senjata yang berasal dari sebuah harapan. Kedua, harapan sejatinya berasal dari masing-masing individu, sehingga memberikan ukuran berbeda satu sama lain. Silaha juga memberikan sedikit informasi bahwasanya harapan bisa dianggap sebagai tolak ukur dari sebuah aktivitas spiritual jiwa, dan ini bisa dianggap sebagai harapan. Mendengar jawaban mengenai konsep harapan dari Silaha, Sora sama sekali masih tidak mengerti mengenai konsep harapan. Selanjutnya, Genau menjawab pertanyaan terakhir. Menara akan tetap beroperasi selama 24 jam. Dan akan ada pertukaran shift kerja di dalamnya. Jadi Sora tidak perlu khawatir terjebak di dalam menara lebih dari 24 jam. Karena pertanyaan Sora telah terjawab dan tidak ada pertanyaan lain, Genau mulai melakukan deklarasi bersama. Seketika itu dia mulai mengangkat tangannya untuk memulai sumpah perjanjian. Pada saat itu semua orang yang terlibat mulai menyatakan sumpah perjanjian juga. Namun sebelum itu Silaha meminta Raja Iblis untuk ikut serta juga. Dan kemudian sumpah perjanjian dideklarasikan dan asyente.
Setelah melakukan sumpah perjanjian, mereka semua mulai memasuki menara melalui pintu besar yang menyeramkan. Setibanya memasuki menara Raja Iblis, Sora saat itu memasuki ruangan seperti aula yang mungkin seukuran singgasana Kastil Elkia. Namun masih terasa terlalu kecil mengingat gerbang besar yang baru saja mereka lewati. Aula tersebut seperti yang dijelaskan oleh Genau yang disebut sebagai ruang persiapan atau safe zone. Dan di tengah aula ada 7 bola cahaya dan sebuah tas kecil. Kemudian Silham meminta mereka untuk menyentuh bola cahaya tersebut. Dan ketika mereka melakukannya, mereka masing-masing menerima sebuah senjata. Pada saat itu mereka menyadari bahwa senjata tersebut adalah manifestasi dari harapan mereka sendiri. Namun mereka masih merasa heran dengan kemampuan senjata tersebut. Beberapa dari mereka memegang senjata seperti sniper anti-objek, machine gun, kalau gauntlet, big hammer, reaper shield, dan mini drone. Semua itu adalah senjata yang tidak pernah ada di dunia Sora sebelumnya. Bukan itu saja, tampaknya masing-masing dari mereka memiliki bilas status HP dan MP di atas kepala mereka. Namun saat itu Sora merasa heran bagaimana mungkin Step memiliki bila HP yang luar biasa panjang dan bila MP yang sangat pendek. Pada saat itu mereka mencoba mencari tahu alasan di balik perbedaan ini. Namun Silham menjelaskan bahwa itu hanyalah pengaturan untuk memvisualisasikan harapan. Dan Step adalah orang yang paling optimis dan penuh harapan di antara mereka semua. Setelah itu, Sora memutuskan untuk memeriksa apakah sihir masih bisa digunakan dalam permainan kali ini. Jadi dia meminta Jibril untuk mencoba menggunakan sihir. Meskipun aturannya menyatakan bahwa senjata hanya berasal dari harapan, Sora merasa perlu mengecek hal tersebut. Kemudian Sora meminta Jibril untuk mengontrol output sihir dan mencoba menggunakan sihirnya. Namun hasilnya sangatlah lemah. Bahkan lebih lemah dari yang dia harapkan. Pada saat itu Jibril merasa heran dengan fenomena ini dan mencoba memahaminya lebih jauh lagi. Kemudian Jibril mencoba mencari tahu berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk melakukan teleportasi dalam kondisi tersebut. Hasilnya kekuatan yang dibutuhkan jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Sehingga menggunakan sihir untuk teleportasi memiliki keberhasilan yang sangat kecil. Kemudian Silham menjelaskan bahwa meskipun sihir bisa digunakan, penggunaannya akan mengkonsumsi harapan yang sangat signifikan dan besar, dan dia tidak merekomendasikan menggunakan sihir. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah menggunakan sihir benar-benar berguna dalam permainan ini, mengingat bahwa aturan permainan adalah bertarung dengan harapan sebagai senjata. Setelah diskusi yang singkat, pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengeksplorasi lebih lanjut saat mereka mulai menaklukkan menara. Mereka juga merencanakan untuk menggunakan kemampuan fisik ras warbis dan kurcaci untuk mendeteksi dan menghindari setiap musuh. Namun Step merasa tidak nyaman dengan peran perisai daging yang diberikan oleh Sora. Sora juga meminta Izuna dan Tilfik untuk membawanya. Sementara Jibril dan Emerald diminta untuk menunggu dalam tas item yang dapat mengikuti mereka. Meskipun Jibril merasa bingung dan sedikit kecewa dengan tugasnya, dia tetap mengikuti instruksi dari Sora. Setelah mereka semua siap, mereka pada akhirnya mulai merencanakan strategi dan berdiskusi tentang permainan ini. Sora memahami bahwa dalam permainan ini, bertarung hanya akan menghabiskan harapan dan pertempuran yang tidak perlu sebaiknya mereka hindari. Sora juga sadar bahwa mereka harus mempertimbangkan keberadaan bos yang ada di dalam permainan ini, sehingga pertempuran sepenuhnya tidak dapat dihindari. Meskipun Sora dan Shiro akan dibawa oleh Izuna, satu kecelakaan saja bisa mengakhiri permainan. Jibril dan Emberen sangat khawatir mengenai hal itu. Jadi Sora menjelaskan bahwa dalam situasi kritis, hanya Jibril dan Emberen yang bisa menggunakan sihir. Emberen yang percaya diri mengklaim bahwa dia dapat mengatasinya. Dan sebagai gantinya, Sora meminta Izuna dan Tilfik untuk mengontrol konsumsi harapan sebanyak mungkin.
Setelah mereka melakukan diskusi, mereka mulai melewati ruang persiapan dan Sora melihat pintu lantai 1 di depan mereka. Sebelum mereka memasuki lantai 1, Sora pada saat itu meminta pada Izuna untuk melepaskan Raja Iblis yang selama ini dia pegang. Sora menjelaskan pada Izuna jika Raja Iblis yang dipegang selama ini merupakan boneka milik Shillah dan hanya ada fragmen Raja Iblis di dalam boneka tersebut selama ini. Sora mendapatkan informasi tersebut dari Shillah baru-baru ini. Dia juga menjelaskan sekalipun boneka itu dibawa selama penaklukan menara, jika boneka itu berada jauh dari Shillah, boneka itu tidak akan bisa dimasuki oleh fragmen Raja Iblis dan akan menjadi benda mati. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Izuna dengan berat hati menyerahkan Raja Iblis pada Shillah dan kelompok Sora akhirnya mulai menaiki lantai 1. Setelah mereka melewati pintu di depan, mereka memasuki dunia lain yang sepenuhnya tampak berbeda. Mereka pada saat itu berada di dalam sebuah katedral yang tampak seperti gereja daripada tempat Raja Iblis. Sora membandingkannya dengan game Dark Souls yang pernah ia mainkan sebelumnya. Pada saat itu, mereka melihat banyak spesies iblis yang berjalan di langit-langit dan di Nikasil yang sangat tinggi. Bahkan mereka juga melihat banyak musuh seperti sosok Death Knight, dan mereka memiliki 12 status yang sama dengan yang dimiliki oleh kelompok Sora. Dengan cepat, Izuna mengambil inisiatif dan menghindari pertempuran dengan menghancurkan setiap monster dan segera menuju ke lantai atas. Pada akhirnya, setelah berhasil menghindari semua monster dan mencapai lantai 9 dalam waktu kurang dari 18 menit, mereka pada akhirnya mencapai lantai ke-10. Pada saat itu, mereka melihat sebuah pintu besar dan mendengar suara bos monster di dalamnya. Kemudian, Sora memberitahu yang lain bahwa mereka mungkin tidak dapat menghindari pertempuran dengan bos monster di lantai 10. Setelah Sora berbicara dengan mereka semua orang bersiap untuk mengambil senjata sambil menunjukkan ekspresi gugup. Kemudian Sora mulai menjelaskan rencana pertempuran mereka. Sora mengatakan Step akan berperan sebagai tank atau penyerang terdepan. Tugasnya adalah mendekati musuh sesegera mungkin dan menyerang sebanyak mungkin. Step adalah perisai hidup mereka dan Sora menyerahkan peran ini padanya. Dan untuk Izuna dan Tiltvik akan menjadi male DPS menggunakan kecepatan dan kelincahan mereka untuk menghindari serangan musuh dan melindungi Step dan menyerang saat ada kesempatan. Sementara itu, Sora juga menjelaskan bahwa Shiro dan dia akan bertindak sebagai marksman yang menyerang dari belakang. Setelah menjelaskan rencana pertempuran, Sora menanyakan apakah ada yang memiliki pertanyaan lanjut. Tiltvik saat itu khawatir tentang siapa yang akan menjaga Sora dan Shiro. Namun Sora meyakinkan semua bahwa mereka tidak akan terkena serangan. Kemudian Sora mengerahkan perhatian mereka ke pintu ruangan bos monster dan mulai membuka pintu menuju ke lantai atas. Ketika pintu itu terbuka, pada saat itu mereka disambut oleh sosok Minotaur, sejenis spesies iblis dengan tubuh besar dan kapak raksasa di kedua tangannya. Segera setelah itu mereka langsung bersiap-siap untuk segera melakukan pertempuran. Seketika itu juga Shiro, Izuna, Tiltvik, dan Step langsung mengambil senjata mereka. Dan dalam sekejap itu juga pertempuran pun dimulai. Pada saat itu Izuna dan Tiltvik menghindari serangan dengan lincah dan Step melindungi mereka dengan perisai miliknya. Kapak yang didayunkan oleh Minotaur tidak dapat melukai Step yang memiliki perisai yang kokoh. Step juga mampu menghindari serangan dan melindungi Shiro di belakangnya. Mereka terus menyerang Minotaur dengan sekuat tenaga dan dalam sekejap saja Minotaur tersebut mereka kalahkan dan sosoknya pun menghilang. Mereka akhirnya menyelesaikan pertempuran dengan sangat baik dan semua orang masih memiliki tingkat HP dan MP yang cukup tinggi. Meskipun mereka meraih kemenangan yang mudah dalam pertempuran pertama mereka, mereka menyadari bahwa pertempuran selanjutnya bisa jadi lebih sulit. Mereka sadar bahwa menaklukkan 100 lantai tidak akan mudah dan tantangan yang lebih besar mungkin menunggu mereka di lantai-lantai berikutnya. Kemudian Sora berbicara tentang situasi mereka saat ini. Sora merinci beberapa masalah yang dihadapi dalam pertempuran sebelumnya. Pertama, serangan dalam permainan ini tidak memiliki dampak yang nyata.
Bahkan serangan fisik seperti tinju Izuna tidak menyebabkan kerusakan fisik. Step yang awalnya merasa bingung akhirnya memahami bahwa dalam permainan ini, serangan mereka hanyalah bagian dari pengaturan untuk membuatnya tampak seolah-olah ada perlawanan. Sora kemudian juga menjelaskan bahwa jika mereka berhasil mengalahkan musuh, mereka bisa mendapatkan sedikit pemulihan SP dan MP. Namun jumlah pemulihan tidak sebanding dengan MP yang mereka konsumsi dalam pertempuran. Sora mulai menyoroti masalah yang lebih dalam, yaitu bahwa musuh akan menghilang sebelum HP mencapai titik nol. Ini menjelaskan bahwa musuh di menara adalah spesies iblis yang dioperasikan oleh sistem shift kerja di menara, dan mereka diberi perawatan dan cuti untuk pengobatan. Namun Sora menjelaskan karena mereka adalah penantang, mereka tidak bisa mendapatkan tunjangan perawatan tersebut, sehingga dia memutuskan untuk terus bergerak dan mengabaikan musuh lemah. Sebaliknya, dia akan fokus pada tujuan lantai selanjutnya. Pada akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lantai berikutnya. Dan di lantai 11, pemandangan berubah sekali lagi. Mereka berpindah dari kastil yang megah ke dalam sebuah hutan yang lebat. Meskipun begitu, mereka berhasil melewati sejumlah musuh berbentuk tanaman humanoid seperti mandrake. Pada saat itu, Izuna membawa Sora dan Shiro di punggungnya dan menemukan tangga menuju ke lantai selanjutnya. Sementara itu, Tilvik membawa Step di punggungnya dan berlari melalui hutan dengan kecepatan tinggi menghindari setiap rintangan yang ada. Dan singkat cerita, pada akhirnya mereka tiba di lantai 20 dan mereka dihadapkan dengan monster raksasa berbentuk tanaman. Namun Izuna dan Tilvik dengan cepat mengatasi setiap serangan monster tersebut dengan cepat. Sementara itu, Step melindungi mereka dan Shiro mencari titik lemah musuh dan tak butuh waktu lama. Mereka dapat mengatasi bos lantai di lantai 20. Singkat cerita, mereka mencapai di lantai 21 dan menjelajahi gua yang indah. Setelah melanjutkan 5 lantai lagi, mereka mencapai lantai 26. Meskipun terus bergerak menuju ke lantai atas, stamina mereka tidak sekuat sebelumnya. Dan mereka hanya melanjutkan perjalanan dengan sembunyi-sembunyi. Pada saat itu, Sora mulai memikirkan situasi mereka saat ini. Sora merasa bahwa mereka harus bersiap untuk pertarungan dengan boss fight di lantai 30 dan setelahnya, serta medan pertempuran yang bisa saja menjadi semakin rumit. Dalam banyak pertempuran di sepanjang perjalanan, mereka merasakan kelelahan yang semakin berat. Jadi, Step mengusulkan untuk istirahat sejenak mengingat kondisi mereka saat ini. Sora juga menyadari bahwa kelelahan yang mereka rasakan adalah lebih dari sekedar kelelahan fisik, yang mungkin saja disebabkan oleh efek alam keputusasaan setiap pengurangan MP yang mereka konsumsi. Dan bahkan bukan itu saja, situasi semakin memburuk saat mereka mencapai lantai 26 dan secara tak terduga mereka terteleportasi dan terjebak di dalam ruang monster yang bahkan dikelilingi oleh lebih dari 15 spesies ras iblis. Dan seketika itu juga mereka segera berusaha mencari jalan keluar dan Sora memberikan instruksi kepada semua orang. Namun kelelahan mental mulai mempengaruhi pergerakan mereka. Bahkan Tilvik dan Izuna yang biasanya sangat kuat mulai kehilangan semangat. Tetapi mereka terus berjuang meskipun tidak dengan semangat seperti sebelumnya. Dalam situasi yang semakin terdesak, Sora kemudian memerintahkan Izuna berganti posisi dengan Emerence untuk melakukan penyerangan. Dan dengan spontan, Emerence langsung mengeluarkan senjata drone-nya dan menembakkan laser ke arah semua musuh. Meskipun mereka dapat menghabisi semua monster, MP milik Emerence tersisa sedikit. Dengan perhitungan sederhana oleh Sora, 50 lantai tapaknya menjadi batas yang bisa mereka hadapi. Sora menyatakan bahwa mereka perlu melakukan opsi kedua. Step kemudian bertanya apakah ada rencana B, dan Sora menjawab bahwa tentu saja ada.
Kemudian Sora mulai berpikir keras kembali sambil mengumpulkan informasi yang ada. Dari informasi yang dia dapatkan, dia masih belum mengerti bagaimana ras kurcaci dapat menghadapi setiap bos lantai dengan sangat cepat. Bahkan melihat situasi Sora saat ini, itu mustahil untuk mereka lakukan. Itulah sebabnya di permainan kali ini banyak sekali aturan yang tidak jelas dan dia pahami. Di dalam pemikiran tersebut, Sora terus berusaha mencari jawaban yang ada. Namun sebelum Sora berhasil menemukan jawabannya, tiba-tiba muncul sekelompok besar pasukan orc. Melihat situasi tersebut, sebagian besar orang mulai tertelan rasa keputusasaan. Semua orang mulai berlari kecuali Step yang tertinggal di belakang sambil bersiaga dengan perisai miliknya. Pada saat itu Step dengan sekuat tenaga dan harapan yang dia miliki berniat melindungi Sora dan yang lainnya. Namun tiba-tiba saja keajaiban tak terduga justru muncul, yang dimana dalam pandangan penglihatan Step muncul sebuah notifikasi status yang memberitahu Step untuk mengaktifkan sebuah skill yang bernama Great Shield. Dengan begitu secara tiba-tiba semua musuh mulai mengarah ke arah Step dan mengabaikan yang lainnya. Melihat situasi Step pada saat itu, tiba-tiba Sora tertawa seperti orang gila. Dia pada saat itu mulai menyadari kemampuan tersembunyi dari senjata harapan yang dia miliki. Kemudian segera setelah itu Sora mulai bersiaga dengan senjata miliknya. Dengan mengikuti cara seperti Step sebelumnya, Sora mulai optimis menghadapi pasukan orc. Dan seketika itu juga muncul notifikasi berisikan sebuah kata-kata di penglihatan Sora. Dan nama skill tersebut adalah Flash Shock Stun Freedom Ballet. Seketika Sora mengucapkan skill tersebut, seketika itu juga sebuah peluru mengarah ke arah pasukan orc dengan kecepatan supersonik. Dan di sisi peluru tersebut terdapat kilatan peti dan api yang begitu besar dan kuat. Dan dengan serangan tersebut Sora dapat menghabisi semua pasukan orc dengan satu kali serangan saja. Melihat Sora dan Step menggunakan sebuah skill, semua orang masih merasa bingung dengan kejadian tersebut. Kemudian tiba-tiba Step berteriak dan memberitahu pada Sora jika sejumlah monster mulai menghampiri lokasi mereka saat ini. Melihat situasi tersebut, Sora mulai melakukan rencana B yang telah dia siapkan sebelumnya. Jadi dia bertanya pada Jibril apakah dia bisa menggunakan sihir teleportasi saat ini. Jibril pun menjawab jika itu mungkin saja dia bisa lakukan. Dan tak butuh waktu lama, Jibril mulai mengaktifkan sihir teleportasi dan berhasil memindahkan mereka semua ke pintu lantai 1 Menara Raja Iblis. Di sisi lain, di luar Menara Raja Iblis terdapat kantor pusat operasional. Mereka saat ini memproyeksikan kelompok Sora yang tiba-tiba menghilang dari lantai 26. Dan pada saat itu semua staf operasional terdiam terkejut, bahkan termasuk Genau. Sementara itu di sudut ruangan Raja Iblis bertanya pada Silaha apakah kelompok Sora benar-benar ingin melawannya. Silaha pun menjawab, meskipun kelompok Sora berhasil melarikan diri sebelum melewati lantai 30, dia sangat yakin jika kelompok Sora akan kembali untuk menghadapi permainan. Karena bagi Silaha sendiri, kelompok Sora adalah pahlawan yang selama ini ditunggu oleh Raja Iblis. Dalam hal ini mereka dapat mewujudkan harapan dan keinginan Raja Iblis yang sebenarnya. Saat ini, kelompok Sora berada di ruang persiapan Menara Raja Iblis. Sebuah ruangan yang tadinya kosong kini mulai dipenuhi oleh barang-barang. Genau, bawahan Silaha, membantu membongkar dan menyusun barang-barang pesanan dari Sora. Mereka berhasil mengubah ruangan yang awalnya membosankan menjadi tempat yang nyaman dengan adanya perabotan seperti tempat tidur, oven, meja, dan kamar mandi. Namun Raja Iblis tidak senang dengan perubahan ini dan protes pada Sora. Raja Iblis berpendapat bahwa Sora seharusnya fokus untuk memanjat menara, bukan mengubah ruangan dan fokus untuk berolahraga saat ini.
Sora meski tampak lelah setelah melakukan push up, tetap menjelaskan bahwa olahraganya bukan untuk membangun ototnya, melainkan untuk membangun pengetahuan. Setelah menjelaskan, Sora diberitahu oleh Tailfik bahwa latihannya sudah selesai dan dia harus melakukan 35 set squat. Sora melanjutkan latihannya sambil menjelaskan bahwa olahraga yang dilakukannya dapat memicu hormon-hormon menyenangkan yang dapat mempengaruhi pikirannya menjadi lebih sehat. Sementara itu, anggota kelompok lainnya seperti Jibril, Emir S, dan Sep terlibat dalam berbagai kegiatan lainnya. Raja Iblis tampak kesal melihat mereka tidak fokus pada permainan dan menangis karena tidak ada yang memberikan jawaban yang lebih masuk akal untuknya. Setelah latihan selesai, Sora menjelaskan bahwa ruang persiapan adalah zona aman tanpa serangan dari ras demonia. Dia juga mengungkapkan bahwa tidak ada aturan batas waktu dalam permainan ini, sehingga mereka bisa tinggal lama di dalam menara. Raja Iblis semakin bingung dengan penjelasan Sora yang menunjukkan kelemahan dalam aturan permainan ini. Meskipun mereka berada di menara Raja Iblis, kelompok Sora hanya berada di sana untuk mendapatkan kembali harapan mereka. Suatu keputusan yang dibuat Sora sehari sebelumnya. Saat itu, kelompok Sora berada di lantai 26 dan dengan bantuan sihir teleportasi dari Jibril, mereka bisa kembali ke ruang persiapan. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, Step tidak bisa mengerti mengapa mereka kembali ke titik awal. Namun Sora dengan tenang menjelaskan bahwa ruang persiapan adalah titik penyelamatan atau checkpoint untuk mereka, tempat di mana mereka bisa menunda dan merencanakan strategi lebih baik. Ini membuat Step agak lega meski masih terlihat ragu. Sora kemudian memperlihatkan MP-nya yang tiba-tiba terisi penuh, dan ini membingungkan semua orang di dalam ruangan. Sora pun mulai membahas tentang harapan sebagai senjata utama mereka dalam permainan ini. Dia berbicara tentang bagaimana SP, MP, dan senjata hanyalah simbol visual dan konsep harapan yang samar-samar. Dengan semangat, Sora menjelaskan bahwa harapan sebenarnya adalah sesuatu yang dapat mereka ukur. Mungkin itu adalah perasaan, pengetahuan, atau sebuah ide. Sementara itu, Shiro yang sebelumnya terlihat bingung mulai memahami perkataan dari Sora. Tiba-tiba muncul di belakang Sora dan menyatakan bahwa harapan hanyalah bahan kimia dari otak. Kelima anggota lainnya, lebih tepatnya 4 orang, karena Izuna sudah tertidur, sekarang berdiri sambil benar-benar tercengang oleh apa yang Shiro katakan. Kemudian Sora mulai menjelaskan lagi, ini bukan sekedar harapan, tapi kekuatan mental dan semua perasaan yang berasal dari reaksi kimia di dalam otak. Shiro, adiknya, tampaknya memahami dengan baik, tetapi keempat orang lainnya semakin bingung. Sora dengan semangat menjelaskan bahwa harapan merupakan kekuatan mental dan perasaan yang berasal dari reaksi kimia di dalam otak. Ia membawa konsep zat-zat kimia seperti endorfin dan adrenalin yang menjelaskan bagaimana hormon-hormon ini berkontribusi pada perasaan kebahagiaan dan kegembiraan. Shiro juga menambahkan dengan bijak bahwa ketidakseimbangan zat-zat kimia ini dapat menyebabkan perasaan depresi dan kecemasan. Sora kemudian melanjutkan penjelasan lagi bahwa dalam permainan ini HP dan MP sebenarnya mencerminkan kesehatan mental dan fisik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka menghasilkan perasaan bahagia yang pada gilirannya memicu produksi zat kimia ini. Namun Jibril mencoba menentang argumen tersebut sambil menyatakan bahwa logika Sora mungkin hanya berlaku di dunia sebelumnya. Sora dengan percaya diri menegaskan bahwa teorinya didasarkan pada penemuan di dunia Discord, terutama teori ras elf tentang perubahan roh positif dan negatif. Dengan penuh keyakinan, Sora pun menunjukkan bahwa harapan adalah semangat positif, dan ini menjelaskan mengapa makhluk seperti Jibril dan Emir S kehilangan HP dan MP di dalam menara. Penjelasan ini mengejutkan Jibril dan Emir S, bahkan mereka mengakui bahwa mungkin selama ini dunia telah salah paham mengenai konsep harapan. Kemudian Tailfik bertanya pada Sora, bagaimana dia bisa menyadari semua ini? Sora sadar bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan olehnya. Kejadian itu berasal saat Sora terjepit di antara perut Tailfik dan pantat Step, momen dimana ia menyaksikan MP-nya terisi penuh. Ternyata alasannya sangatlah simpel.
Pikiran kotor bisa menghasilkan endorfin yang berubah menjadi MP. Ini mengartikan bahwa mereka harus menghabiskan waktu di zona aman untuk mengisi MP dengan kegiatan yang membawa kenyamanan pada mereka. Namun Sora menyadari bahwa Tilvik juga memiliki peran penting dalam memenangkan permainan ini. Dengan pengetahuan teori milik Tilvik dan dalam mengatasi keputusannya selama ini, Sora meyakini bahwa Tilvik adalah kunci membimbing mereka untuk melewati keputusasaan. Mendengar perkataan dari Sora, Tilvik pun berseru dengan bangga, siap untuk melatih mereka semua. Dan dengan begitu, kebutuhan makan dan tidur menjadi yang utama. Meski Step bingung dari mana mereka bisa mendapatkan semua itu, Sora dengan yakin menyatakan bahwa Shilaha bisa membantu mereka. Maka kemudian Sora menghubungi Shilaha, meminta bantuan untuk membawa barang-barang yang sudah dipesan. Meskipun Shilaha awalnya protes karena bukan pahlawan, Sora menjelaskan bahwa Shilaha masih dalam kepemilikannya dan telah berjanji bersamanya. Dengan status anggota sementara, Shilaha sepakat membantu dan bersiap untuk menuju ke tempat kelompok Sora. Kali ini kita kembali ke titik pusat cerita. Tilvik memulai sesi pelatihan intensif bagi kelompok Sora untuk mengisi MP mereka. Dengan penuh semangat, Tilvik yang merupakan guru dalam hal ini membagikan tipsnya untuk mengatasi rasa putus asa, yakni tidur nyenyak, berolahraga dengan baik, dan menjaga pola makan dan kemudian tertawa. Dengan seluruh pengalaman miliknya, Tilvik tahu persis bahwa kunci utama kebahagiaan adalah menguasai dasar-dasar tersebut. Pertama-tama untuk tidur nyenyak, Tilvik memerintahkan Shilaha dan Gena untuk menyiapkan tempat tidur yang nyaman, dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi yang memadai. Dan pada malam pertama, ruang persiapan yang awalnya sepi dan hampa berubah menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bisa beristirahat. Ketika pagi menjelang, Tilvik menyadari bahwa Sora dan Shiro dalam kondisi fisik yang lebih optimal dari hari sebelumnya. Dan dengan penuh semangat Tilvik kemudian mengumumkan rencana latihan kekuatan untuk Sora dan latihan fleksibilitas untuk Shiro. Dengan bantuan Emirance, Tilvik berhasil menyusun rencana latihan yang sesuai dengan kondisi fisik mereka. Sementara itu, Shilaha dan Gena membawa peralatan masak dan jumlah besar bahan makanan, bahkan mengirimkan beberapa kereta penuh melalui perjalanan yang berulang kali. Meskipun Izuna merasa lapar, ia tetap waspada agar tidak makan berlebihan, karena sebagian besar hidangan diarahkan untuk Jibril dan Emirance yang menggunakan makanan untuk menyerap semangat positif dan mengisi kembali SP dan MP mereka. Setelah melewati sesi latihan yang intens dan hidangan yang lezat, kelompok Sora berhasil menyelesaikan sebagian besar program latihan mereka, dan mereka diberi waktu untuk beristirahat dan melakukan aktivitas sesuai keinginan mereka seperti bermain game atau membaca buku. Terlihat jelas bahwa semangat mereka semakin meningkat. Dan keesokan paginya, mereka muncul dengan semangat yang lebih baik setelah tidur malam yang lebih nyenyak. Dan mereka hampir lupa akan ketegangan beberapa hari sebelumnya. Latihan dari Tilvik membawa dampak luar biasa yang melebihi ekspektasi mereka sebelumnya. Dengan semangat yang penuh, Sora dan lainnya melangkah menuju pintu masuk lantai 1 untuk mencoba keberuntungan mereka sekali lagi. Namun Tilvik tiba-tiba memutuskan untuk memberi mereka sedikit waktu ekstra untuk pemulihan. Dia menyadari meskipun mereka telah istirahat sejenak, tubuh mereka masih perlu waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Kemudian kelompok tersebut pun mengikuti latihan ringan dan peregangan sebagai persiapan untuk hari berikutnya. Dan pada keesokan harinya, suasana hati kelompok Sora mulai membaik. Sora bahkan merasakan hangatnya sinar matahari sebagai sesuatu yang menyenangkan untuknya. Sebuah perubahan dari hari biasanya. Semua anggota akhirnya mulai berkumpul dengan senyuman setelah melewati latihan dari Tilvik. Kemudian Tilvik memeriksa status SP dan MP mereka dan menandakan bahwa kelompok Sora sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Jibril dan Emirance kembali ke dalam tas, sementara Izuna bersama Sora dan Shiro dan Tilvik bersama dengan Step. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, Sora berhenti sejenak untuk berbagi rencana baru darinya.
Dia menjelaskan bahwa mereka akan mencoba menghindari konflik yang tidak perlu, menjelajahi staf lantai secara menyeluruh, dan selalu punya opsi untuk kembali ke ruang awal sebagai jalur evakuasi. Selanjutnya, dia mengajak anggota kelompok untuk fokus membuka skill mereka selama pertarungan menggunakan harapan sebagai senjata utama. Sora juga menegaskan bahwa permainan seharusnya menyenangkan. Kelompok Sora pun berangkat dengan semangat tinggi untuk melakukan menara Raja Iblis. Oke, itulah pembahasan untuk part kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time. With